Ada satu sisi dalam diri yaitu keinginan. Mungkin artinya bukan motivasi, tetapi saya lebih kepada mengajak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institute. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersama tamu istimewa yang tentunya cantik sekali. Penasaran kalian nggak? Pastilah. Dia sering tampil di dunia sosial media. Halo guys, begitu kira-kira ya. Nah, nanti saya tampilkan siapa beliau, dan kebetulan beliau adalah Ketua Umum GAPRI, Gerakan Aksi Perempuan Riau Indonesia. Siapakah beliau? Coba kita sapa. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irwan. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo guys, coba disapa dulu sesuai dengan prinsipnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi pada malam hari ini kita diundang sebagai seorang narasumber dari acara podcastnya Mas Irwan tentunya. Mas Irwan. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Novi sudah meluangkan waktunya, karena sekarang musim mudik guys. Musim mudik guys. Jadi Kak Novi ini besok malam ini kita mudik ke Riau, ke Pekanbaru. Benar-benar. Nah, tentunya malam ini saya mengambil kesempatan minta waktunya karena sibuk selalu ini. Dari sekian tahun baru malam ini terrealisasi untuk podcast dengan Kak Novi. Kak Novi, ada hal yang menarik ini. Iya, apa Ada itu? hal yang menarik, kita berbicara tentang GAPRI. Penasaran sih, apa GAPRI itu, Kak Novi? Wah, penasarannya sama GAPRI ya. Iya. GAPRI itu sebenarnya sebuah lembaga perkumpulan perempuan yang ada di Riau. Nah, itu kita bentuk baru ya Mas ya. Saya panggil Mas apa Kak? Terserah. Oh, terserah Mas aja ya. Mas Irwan. Baru kita bentuk itu pada tanggal 19 November 2020 kemarin. Nah, memang itu kita dibentuk itu pada kongres pertamanya 19 November itu dari 10 orang perempuan-perempuan, bisa dikatakan aktivis-aktivis yang ada di Provinsi Riau. Iya. Menurut kata pepatah Bung Karno itu ya, Iya. berilah aku 10 pemuda akan kugonjangkan Riau, begitu ya. Kalau ini perempuan. Seberapa besar harapan yang ingin dibawa Kak Novi perihal tentang GAPRI ini? Kalau harapan kembali lagi kepada kenapa akhirnya GAPRI ini muncul ya Mas Irwan. GAPRI ini lahir dari sebuah harapan bagaimana bahwa banyak persoalan yang terjadi di dalam lingkungan perempuan, tapi ketika permasalahan itu kompleks terjadi, malahan perempuan-perempuan ini cenderung nih untuk berfokus kepada hal-hal teknis. Seperti misal terjadi hal yang kekerasan seksual yang lagi viral-viralnya ya. Semua pada cenderung kepada siapa sih pelakunya, siapa sih korbannya, apa sih hukumannya dan bagaimana. Nah, kita melihat dari sisi yang lain, bahwa kita melihat ketika sesuatu kejahatan itu terjadi di suatu wilayah, kita berpikir bahwa ketika di Riau itu terdapat misalkan sekitar kita anggap 6 kota di Provinsi Riau. Nah, kenapa kecenderungan itu hanya terjadi di salah satu kota? Salah satu kota. Iya, biasanya kan kalau umpamanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu dan biasanya viral ya, heboh muncul di permukaan bumi, di media-media, biasanya itu hanya segelintir kelompok dan
wilayah tersebut. Nah, kita berpikir bahwa apa yang membedakan wilayah ini dengan wilayah yang lainnya? Apa yang terjadi dengan masyarakat yang ada di sekitar sini sehingga berbeda dengan perilaku masyarakat di sekitarnya. Sehingga kekerasan-kekerasan seksual, pelecehan-pelecehan itu terjadinya di sana. Nah, tidak hanya kepada fokus kepada bidang-bidang yang menangani kekerasan seksual, kita juga merujuk kepada pendidikannya misalkan. Pendidikan. Kenapa akhirnya wilayah ini pendidikannya itu tidak seimbang dengan kota yang satu ini, misalkan begitu ya, kalau kita perbandingannya kota. Apa yang harus dievaluasi? Apakah memang kesalahan siswanya ataukah sekelompok gurunya? Kalau memang gurunya sudah benar, siswanya benar, kenapa berbeda dengan kelompok di daerah atau kota yang lain begitu? Betul. Nah, jadi disitulah akhirnya kita membuka peluang besar terhadap perempuan yang ada di Riau, bahwa ini harus dibicarakan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai di suatu wilayah, kita perlu pengedukasian begitu kira-kira. Maka gerakan aksi perempuan Riau Indonesia ini bukanlah gerakan aksi yang turun heboh-heboh di lapangan, walaupun yang bergabung di dalam aksi ini betul-betul aktivis-aktivis yang suka tuh aksi. Yang bisa dikata 10 yang hadir pada kongres pertama GAPRI itu adalah aktivis-aktivis yang kebanyakan terjun untuk menyuarakan yang sering aksi demo ya. Tetapi pembentukan gerakan aksi perempuan Riau ini lebih kepada sisi lainnya. Kita perlu mengedukasi adik-adik yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Nah, ketika perempuan ingin mengedukasi masyarakat yang dimana tadi terjadi kekerasan, misalkan kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu kan terjadi akibat entah masyarakatnya yang laki-lakinya yang perlu diedukasi atau sebagainya. Perihal yang melakukan itu tentu sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya ketika muncul di permukaan kan kasus-kasusnya. Mungkin untuk GAPRI ini pengennya fokus di wilayah mananya. Artinya kan GAPRI tidak menginginkan di salah satu faktor masalah korban atau pelaku. Benar. Nah, terus GAPRI ini lebih titik fokus kemana edukasinya? Iya, edukasinya itu cenderungnya begini, Mas Irwan. Ketika yang lain sibuk dengan korban dan pelaku, kita malah cenderung melihat bahwa alasan yang tadi, kenapa masyarakatnya terjadinya di sana. Faktor lokasi kah? Kalau faktor lokasi, maka kita GAPRI perlu bekerja sama dengan seluruh komponen perempuan yang lainnya juga, bahwa di sekitar situ itu perlu pengedukasian. Entah cara berbusana. Nah, ini orang kalau perempuan dibahas busana marah ya. Tetapi itu bisa dikatakan menjadi salah satu faktor. Apakah busana ini yang menjadikan wilayah tersebut memiliki peluang atas kecenderungan perlakuan mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak bagus? Apakah etika pemuda setempat atau budaya setempat, apakah memang di sekitaran tempat kejadian itu banyak laki-laki atau masyarakat di sana yang kecenderungan minum-minum kah? Wilayahnya bagaimanakah? Itu karena tidak mungkin kami memiliki prediksi bahwa tidak mungkin kalau memang kejahatan itu murni ada, harusnya tidak pilih-pilih tempat. Tetapi kenapa tidak di semua tempat? Nah, bukan kita menginginkan semua tempat. Artinya perlu ada pihak-pihak yang mempedulikan penanganan setelah itu. Karena agar nanti adik-adik kita, kami dari perempuan GAPRI ini lebih cenderung kepada sebenarnya adik-adik ya, karena kita kan memikirkan regenerasi. Apakah nanti adik-adik kita akan dengan gerakan ini ketika kita berhasil mensosialisasikan berdasarkan apa yang sudah terjadi, artinya adik-adik kita entah yang di sekolah, di mahasiswa awal dan sebagainya, paham tujuan setelah itu, arah setelah itu tuh bagaimana. Betul. Iya, jadi berarti kasus kemarin terjadi karena ini. Maksudnya adik-adik kita itu mampu berpikir setelah kita melakukan pengedukasian,
berarti kasus itu terjadi karena kecenderungannya begini. Berarti kami tidak boleh begitu. Nah, kita harus memberikan pandangan begitu. Kira-kira itu biasa. kemunculan. Nah, tentunya ini sangat menarik untuk wilayah. Artinya saya beranggapan ini secara umum. Kita ambil dari poin apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh Gapri, yang ketua umumnya adalah Kakak Novi, Kakak Novi ya. Nah, kita kembali lebih kepada secara teknisnya Kak Novi. Mungkin Gapri ini kan sudah kurang lebih 1 tahun ya dari berdiri. 2020 November 2020. 2 tahun berjalan, 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. Mungkin apa yang sudah dilakukan, edukasi yang sudah dilakukan? Nah, kalau pengedukasiannya itu kita berhasil turunnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kecenderungan kami adalah untuk regenerasi. Artinya kami menghubungkan program-program kami itu kepada adik-adik. Nah, waktu itu kita berhasil membuat kegiatan bersama adik-adik IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Ikatan Remaja. Nah, itu kolaborasi itu? Iya, kolaborasi dengan HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, kita turun di wilayah waktu itu kita di kabupaten ya, karena waktu itu kita mendengar kasus bahwa di daerah itu kecenderungan banyak adik-adik ini, bukan adik-adik ya, tempatnya itu terjadi ini penyimpangan mudah pemasok barang-barang yang begitu. Betul. Dan ini remaja ya, bukan kenakalan remaja, tetapi lebih kepada kurang minat terhadap pembelajaran. Akhirnya kita melakukan kerjasama dengan kawan-kawan juga bergabung dengan HMI, juga kita melakukan kolaborasi dengan Kohati ya. Kita melakukan kolaborasi untuk mengedukasi adik-adik dengan cara waktu itu membagikan ini juga Al-Quran sekaligus diskusi-diskusi. Betul. Pembagian Al-Quran ini kita memberikan suatu kesan bahwa agar di tempat tersebut mereka melihat bagaimana kegiatan kakak-kakaknya dari kota sampai ke daerah mampu begitu hanya untuk mengunjungi, agar mereka punya fokus sendiri yang kemudian mampu untuk bersama-sama begitu. Betul. Nah, di sana itulah kita baru bersinggungan langsung nih dengan adik-adik IRMAS yang memang waktu itu mengeluhkan kurang kegiatan Kak, makanya akhirnya kami sibuk main ini aja, gadget ya, anak-anak sekarang kan sibuk. Nah, pola itu ternyata adik-adik yang perempuan yang di daerah-daerah itu malah memiliki kecenderungan lebih aktif. Contoh wilayah sekitar bisa dia untuk ini kerajinan tangan, anyaman itu sebenarnya menarik, tapi kan mereka itu perlu lagi nih bagaimana untuk mengembangkan, bagaimana setelah mengembangkan kemudian intinya ada yang mensupport. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa Gapri ini bisa menjadi jembatan untuk adik-adik kita ketika apa yang mereka hasilkan bisa kita jembatani begitu. Betul. Karya-karyanya, karena semakin kita support kan mereka semakin ini bersemangat. Nah, itu salah satu kalau yang dengan mahasiswa dan adik-adik yang masih SMP ya. Anggota Gapri kita juga ada dari kelas SMA, mahasiswa, bahkan yang tidak mahasiswa. Yang penting dia perempuan. Kita tidak membatasi Gapri itu Islam ataupun non. Semuanya ditunjukkan dari lambangnya. Lambangnya itu ada perempuan yang berkerudung, ada yang enggak. Itu pola atau cara kita membuka bahwa Gapri itu adalah lembaga khusus perempuan, seluruh perempuan yang ada di Riau. Luar biasa ini. Tentunya ini kesempatan dan harapan tentu Gapri ini terus hidup di wilayah sekitar wilayah Provinsi Riau ya. Iya. Dan tentunya tidak hanya Riau, harapan besar juga naik ke lebih tinggi untuk bisa dijadikan acuan Gapri ini kan. Amin. Kan betul. Nah, mungkin yang terakhir Kak Novi. Mungkin Gapri ini sudah mempunyai
konsep pandangan seperti apa sih tentang perempuan khususnya? Kalau konsep Gapri ini kita punya moto bahwa dari perempuan untuk perempuan, dari Riau untuk bangsa. Artinya ketika kegiatan itu berupa edukasi, kemarin itu kita terkendala karena bukan berarti kita tidak membuat program, malahan kita padatkan di program-program webinar karena memang berdirinya Gapri itu kan 2020 pas lagi COVID-nya ya. Iya, COVID-nya. Nah, dari situ sesuai moto tadi dari perempuan untuk perempuan, kita mencoba menghubungkan kakak-kakak kita yang di semua lini, entah dia dosen, entah dia pejabat, entah dia pokoknya yang aktif di ranah publik, itu kita hubungkan ke adik-adik. Pola kita agar itu menjadi motivasi adik-adik yang di bawah dan juga bagaimana cara membesarkan kakak-kakak kita yang di atas agar karena banyak nih kita melihat ketika kakak-kakak kita mampu untuk memperjuangkan hak-haknya perempuan ya, malahan yang mensupport pula yang tidak ada. Iya. Nah, ketika adik-adik kita bersemangat untuk berkegiatan, dicuekin dong sama kakak-kakak. Nah, di situ kita menjadi jalan tengah agar apa yang dibuat oleh adik-adik kita di bawah kalau itu berbentuk karya tuh kita menghubungkan ke kakak-kakak agar itu disupport, dan ketika kakak-kakak kita membuat sesuatu hal yang yang sesuai, itu pun kita akan menjadikan mereka sebagai biasanya narasumber. Kalau yang kemarin ya menjadikan narasumber di webinar-webinar, bahwasanya kita menjelaskan nih ke kawan-kawan dan ke adik-adik dan masyarakat yang perempuan yang ada di Riau bahwa perempuan juga mampu loh berhasil menjadi seorang yang bisa dijadikan panutan, tokoh begitu. Betul. Nah, karena mikirnya begini, memang 30% itu diberikan kepada kita, ya untuk kan? Perempuan. Kita diberi ruang 30%. Nah, pertanyaannya itu memang laki-laki sering juga menanyakan kepada saya, 30% saja tidak terpenuhi. Kenapa minta lebih begitu ya? Nah, saya ingin menjawab itu. Karena kita dari Gapri, kawan-kawan juga udah sepakat kita ingin menjawab itu. Makanya dengan menghadirkan kakak-kakak kita sebagai tokoh untuk memotivasi adik-adik, artinya ketika kakak-kakak kita punya program pelatihan, maka ini diutamakan. Adik-adik kita semua diutamakan agar apa? Agar ketika semua nanti, karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ketika masanya mereka nanti, kita tidak lagi bahasanya kekurangan perempuan. Betul. Nah, makanya lebih fokus kepada bagaimana untuk menghubungkan antara program-program satu dan ininya agar adik-adik ini dan kawan-kawan kami tidak lagi menjadi perempuan yang dicomot karena aktif sendiri, ya kan? Iya. Hanya untuk sebagai pelengkap, tetapi kami ingin dilakukan juga tuh seleksi. Karena apa? Karena saking banyaknya perempuan ingin berlomba-lomba menjadi tokoh itu. Luar biasa. Nah, itu harapannya. Harapan besar itu ya. Dan ini tentunya untuk wilayah khususnya perempuan jangan khawatir. Insya Allah kayaknya ini mulai disahkan Undang-undang itu ya. Undang-undang ini tentunya sebuah peluang kesempatan untuk perempuan. Jadi jangan rendah hati lah istilahnya. Kesempatan itu pasti ada dan tergantung bagaimana lebih kepada personal. Entah personal atau kelompok itu untuk melakukan sebuah perubahan itu sendiri. Iya. Apalagi berbicara tentang perempuan itu sendiri. Dan yang paling terakhir Kak Novi, Iya, dan siap. yang paling terakhir. Dik-dik nih, dik-dik. Dan yang paling terakhir. Tadi udah terakhir nih, paling terakhir. Tadi yang terakhir kan. Iya. Sekarang dan yang paling terakhir. Dan yang paling terakhir. Oke. Dan yang paling terakhir ini mungkin apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada seluruh halayak perempuan atau istilah motivasi untuk mereka semua, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kak Novi di channel Rumah Institute ini. Silakan Kak Novi. Oke, baik ya Mas Irwan. Kalau pesan kesan ataupun motivasi ya, kalau dari saya untuk memotivasi orang lain itu saya merasa malah nggak ada yang bisa saya berikan atau yang bisa dicontoh. Tapi mungkin balik lagi
ada satu sisi dalam diri yaitu keinginan. Mungkin artinya bukan motivasi, tetapi saya lebih kepada mengajak bagaimana kita sebagai perempuan itu kalau memang ada nih, kita harus sepertinya belajar dari beberapa pengalaman saya, mulai cenderung kepada berpikir lebih rasional dan realistis ya. Maksudnya di sini adalah kita juga tidak, karena banyak gerakan-gerakan kita perempuan yang sedikit-sedikit menuntut, tetapi ketika di cross check satu-satu ini perempuan ketika dilakukan penseleksian untuk suatu tempat itu malahan sebenarnya kita sadar nih kualitas kita tidak sampai di sana, tetapi ujuk-ujuk protes kita melebihi dari kapasitas kita. Jadi menurut hemat saya itu kalau memang kita ingin untuk saling membesarkan, maka berbagi itu indah begitu kira-kira. Nah kemudian tidak melulu untuk memprotes ataupun meminta keadilan begitu ya. Nah perihal meminta keadilan itu saya antara, kalau keadilan pro lah ya, maksudnya kalau hanya sekedar berkoar-koar untuk mana ini hak perempuan dan sebagainya, karena banyak nih kita mengalami terjadi ini ya di prakteknya ketika kakak-kakak yang akhirnya mampu besar, terus ketika kita ingin nih karena dia besar bukan dari segi materi tetapi lebih kepada pengedukasiannya, karena orang yang seperti itulah yang sebenarnya layak untuk mengedukasi ataupun memotivasi kami dan adik-adik yang di bawah, bukan saya. Kalau saya malah saya masih butuh motivasi dan arahan Mas Irwan, bagaimana agar saya dan kawan-kawan diberikan pelatihan yang mumpuni, apakah itu masalah kepemiluan, entah nanti saya dan kawan-kawan ingin berkecimpung di sana. Saya ingin diberikan pelatihan di bagian partai politik, entah nanti saya dan kawan-kawan berkecimpung di sana. Kami juga ingin diberikan sejenis pelatihan-pelatihan kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Nah, ketika kami perempuan berbicara tentang itu, malah kakak-kakak dan orang yang kita anggap tokoh malah menjawab, masa sebesar ini kalian tidak bisa? Begitu loh. Masa sebesar ini, emang kemarin kalian sekolah ngapain aja? Emang ini, masa itu harus dibahas lagi? Nah, ini yang akhirnya menjatuhkan mental sesama perempuan. Akhirnya terjadilah saling tutup mulut dan saling menjaga kebodohan agar tidak terlihat bodoh begitu. Betul. Nah ini yang sangat saya kecewakan ketika saya bertemu dengan menurut saya wah ini bisa nih nanti saya dudukkan sama kawan-kawan, kayaknya ilmunya bisa kita manfaatkan 3-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tetapi nyatanya respon yang kami dapatkan itu malah bertolak belakang. Akhirnya ya sudahlah, untuk kakak-kakak yang mau saja. Makanya akhirnya kita memulai dari kita ke bawah. Kita tidak menyinggung lagi yang di atas. Ya begitu. Luar biasa ini tentunya apa yang disampaikan. Nah, dan ini tadi kan dan yang terakhir. Sekarang dari yang terakhir untuk Rumah Institut. Untuk Rumah Institut. Untuk Rumah Institut saya sangat berterima kasih pada kesempatan kali ini karena memang saya sudah lama berkenalan dengan Mas Irwan. Saya dari Pekanbaru sedangkan Mas Irwan dari Jember, itu antara Sumatera dengan Jawa Timur sangat jauh, dan alhamdulillah dari beberapa tahun kita kenal ini saya diberikan waktu untuk berbicara di Rumah Institut. Saya sangat apresiasi karena memang selama ini walaupun jarak memisahkan, saya selalu menonton apapun yang ditayangkan oleh Master Iwan di Rumah Institut ya. Nah itu sangat
sangat bagus, apalagi kemarin ada juga gerakan-gerakan perempuan yang kedaerahan yang dari Uung ya, itu saya menarik dan saya sangat apresiasi. Saya sangat bangga ketika perempuan itu diundang dan diberikan forum untuk berbicara, karena apapun yang mereka sampaikan dari 10 itu tidak mungkin kosong. Pasti 9 dari 10 itu ada nilai yang mungkin tidak terasa oleh laki-laki yang ada di Indonesia, tetapi yakin dan percayalah ketika perempuan itu berbicara, maka jiwa-jiwa kami perempuan se-Indonesia itu merasakan banget. Terima kasih untuk Rumah Institut. Tentunya tidak usah khawatir dengan channel Rumah Institut. Saya rasa di channel Rumah Institut ini sudah banyak perempuan-perempuan yang saya undang. Iya benar. Nah, dan itu tentunya saya juga memahami perihal tentang istilah perempuan, harapannya harus tercapai 30%. Saya memahami itu. Mungkin yang terakhir dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Novi selaku Ketua Umum yang sudah menyempatkan waktunya dan sharing di channel Rumah Institut. Tentunya ini sangat luar biasa ya. Tentunya ini kesempatan yang tidak disangka-sangka. Iya, baru jumpa langsung diajak podcast ya Mas Irwan ya, luar biasa. Nah, jadi biar substansi lah istilahnya saya undang lebih tertata dan juga lebih tersafekan gitu, istilahnya gitu kan. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, kasih pada Kakak Novi selaku Ketua Umum. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tonton di channel Rumah Institut ini, tentunya pematerinya sudah sangat menarik dan tidak usah khawatir, Rumah Institut selalu hadir untuk para regenerasi yang ingin tampil di publik, dan tentunya kuota-kuota yang sesuai dengan perempuan laki-laki, kami Rumah Institut akan memfasilitasi itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.